tahun 90-an ikut taekwondo. Jadi perkembangannya secara jumlah anggota makin banyak, makin besar. Dan taekwondo ini termasuk salah satu olahraga yang saya bilang nggak ada matinya. Anak kecil dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi alhamdulillah memang seiring dengan berjalannya waktu semakin berkembang pesat. Taekwondo is a popular Korean martial art, but is also popular in Indonesia. Taekwondo is a national sport in Korea and one of the most popular martial arts in the world, with numerous Taekwondo schools and clubs spread throughout various regions. For many people in Indonesia, Taekwondo is not just an athletic sport. It is an attempt to reach maximum potential, to overcome existing obstacles, and to become the best version of themselves. Waktu satu sebagai orang tua dan dua sebagai pelatih taekwondo itu. Mungkin kembali dulu prosesnya gitu. Prosesnya kan awalnya itu saya ingin mencarikan hobi untuk anak saya gitu ya. Yang sama ya mungkin sama orang tua pengennya anaknya punya prestasi, punya bakatnya ketemu gitu ya. Nah, pencairan ini minatnya apa ya, bakatnya apa ya, supaya terukur. Zaman sekarang kan zaman ada parameternya gitu mas. Nah dari situ kemudian kita coba trial ya ini, coba-coba untuk school atau kegiatan di luar olah gitu. Dari renang, balet, biola, nyanyi, kemudian tapis, macam-macam masih coba. Jadi tidak langsung taekwondo gitu. Nah dari situ kemudian baru ketemu, ternyata UK ini ada passion, belum bakat nih masih seneng gitu ya, lebih keseneng di taekwondo. Itu yang prosesnya seperti itu. Kalau yang utama tentunya karena saya sendiri hobi ya di bela taekwondo, saya tahu dari kecil latihan itu bisa membangun karakter, disiplin itu jelas, itu bela diri pasti disiplin. Yang kedua bisa membela diri, minimal ada yang gangguin, ada yang colek-colek ya, atau mungkin ada yang bully. Kalau sekarang kan ekstrim ya, beritanya kan anak diculik ya, diperkosa, itu kan bisa membela diri gitu ya. Apalagi ini cewek, jadi menurut saya wajib gitu ya. Yang ketiga dari pengamatan, saya amati ternyata semuanya ada dari sekian kali iterasi ya. Jadi coba ikut kejuaraan sana ke sini, kok bisa ada prestasi dalam hal ini dapat medali, akhirnya didorong gitu. Jadi peran orang tua itu sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua saya sendiri juga sebagai pelatih, jadi tahu ini ada loh, ada potensinya. Jadi ada potensi kecil gitu ya, didorong. And here, a pause filled with pride. We discover the beautiful memories that shaped us into what we are today. Taekwondo, a memorable story that we will continue to look at with love. Nah ini mungkin kenangannya ya, kita ada dari Kukewon ini 2 medali. Jadi ini berpasangan kita main Bomse, best of the best ya. Tenis Indoor Senayan, jadi bener di Tenis Indoor Senayan 21, 22 sampai 22 November tahun 2015. Jadi mungkin sudah lebih dari tahun ini. 2002, sekarang 2024 ya. Jadi 9 tahun ya yang lalu gitu. Nah ini jadi kenangan tersendiri karena sangat jarang orang tua dan anak bisa bertanding bersama-sama dan meraih medali emas. Nah, dan ini juga nambah semangat juga teman-teman yang lain untuk ya nggak ada kata terlambat untuk latihan taekwondo. Kalau sebagai orang tua kan kita gini, kita melihat semua butuh proses, nggak bisa instan langsung jadi tuh kayaknya nggak bisa gitu. Terus harus siap menerima kegagalan. Melihat anak kita ya, terutama saya dengan anak saya itu lihat, anakku kalah ya. Iya, kita harus bisa menerima itu. Kalah ya kalah. Kalau sebagai pelatih, ini posisinya mirip orang tua. Kalau orang tua kan mungkin lebih ada hubungan emosional. Anakku kalah ya, kok kalah piye gitu ya. Jawabannya kan. Nah, kalau sebagai pelatih, karena kita sudah biasa melihat orang kalah terus menang lagi. Jarang sekali saya mungkin hampir lebih dari 10 tahun yang latih taekwondo ya.
Kalau di total dari sejak mungkin dulu kuliah mungkin hampir lebih dari 20 tahun melatih, itu sangat jarang menemukan atlet tanding langsung menang. Sangat jarang ditemukan. Biasanya kalah dulu, coba lagi. Jadi kita ya semangati aja. Nah, kalau sebagai atlet, bagaimana cara menjaga semangat? Nah, ini sebenarnya masalah mental. Mental ini hanya bisa kita latih dengan cara apa? Ya kita latihan. Kudu itu kan ada tahapan-tahapannya. Sabuk putih dulu, kuning strip hijau, hijau strip biru strip merah strip hitam 1, merah strip hitam 2 sampai sabuk hitam. Dan itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi memang dari awal mental kita dilatih untuk bersabar, ikuti prosesnya. Jadi kalau kalah itu ya yang biasa, menang juga biasa, karena pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi cara menjaga semangatnya ya, hari ini kita mungkin kalah di pertandingan kali ini, tapi besok kita bisa juara. However, behind every hope of victory, there is the courage to face failure. Because in Taekwondo, we learn that defeat is part of the journey to true victory. And from every defeat, we rise with a stronger spirit. Kalau jaga semangat, saya baru kepikiran. Paling mudah itu jaga semangat. Yang pertama, kita harus punya setting goal. Goal kita ngapain? Misalnya, goalnya kita pengen sabuk hitam. Ya selesaikan sampai sabuk hitam. Mau kita ujinya sulit, nggak bisa, tendangannya sulit misalkan, tekniknya kayaknya nggak masuk akal ya, tenang muter-muter gitu ya. Kalau kejaki susah, kita akan berusaha. Nggak bisa pomse ngapalin jurus, kita akan berusaha. Sama ketika kita ikut pertandingan, goalnya apa? Kita datang pertandingan harus menang, harus bawa medali. Medali tidak berarti harus juara 1. Ya at least kita ukur kemampuan. Oke, dengan kemampuan kita yakin minimal medali perak atau minimal medali perunggu. Jadi setting goal itu penting. Jangan kita ikut pertandingan mentalnya ya kalau kalah nggak apa-apa. Nggak boleh. Pertandingan itu kita harus menang dulu. Perkara medalinya apa nanti kita lihat di lapangan. Jadi goalnya, setting goal itu sangat penting sekali untuk kita membangun semangat. Terus kalau kita kalah gimana? Biasanya kalau misalnya kita kalah pasti sedih ya. Namanya suka kalah kan sedih. Paling mudah nonton video-video taekwondo. Nanti kan semangat lagi. Wah ini kok bisa ya? Kita evaluasi. Yang penting. Kita evaluasi itu penting banget. Dilihat video-video kita. Oh kayaknya aku nggak nangkis nih. Gerakanku lambat. Oh banyak pelanggaran. Atau keluar garis ya. Terus digamjung. Atau mungkin kita tendangannya kurang cepat. Nah dari situ kita bisa perbaiki. Di pertandingan berikutnya kita akan bisa lebih baik lagi. Nah, inspirasinya dari mana tadi? Nonton video-video taekwondo. Jadi kita bisa melihat, oke, ini ada cara seperti ini. Jadi, sekarang kan guru banyak ya. Kita bisa cari referensi di manapun. Oke, pesan saya untuk calon taekwondonya. Kalau orang yang taekwondo, sebutnya taekwondoin bahasa Indonesianya. Di para taekwondoin, harapannya semangat, mulailah step by step ya menjadi atlet. Yang sudah jadi atlet juga harus semangat latihan supaya bisa sukses, rajin latihan. Kalau ada jadi nggak menunggu kejuaraan berlatihan. Ada kejuaraan, nggak ada kejuaraan, yuk latihan. Gitu. Semangat. Harapannya kalau buat taekwondo Indonesia semoga semakin dikenal luas ya. Jadi bisa merata ya, satu rumah satu atlet itu ya. Sehingga bisa bantu kita untuk membibit banyak atlet lagi. Yang kedua, harapan saya atlet taekwondo bisa masuk ke jenjang tertinggi ya, olimpiade. Ini kayaknya mimpi semua atlet ya, mau cabang olahraga apapun. Jadi taekwondo juga harus ada yang bisa sampai ke olimpiade. Dan khusus untuk anak saya, moga-moga ya sama bisa sampai ke sana ya, ke olimpiade. Itu kan mimpi. Saya yakin nggak ada atlet di dunia ini yang nggak mau sampai ke olimpiade. This story is to motivate you, and it is just beginning. Ini kita bikin channel namanya Kick It Taekwondo untuk memotivasi teman-teman. Kita isinya video-video yang sinematik, ya. Keren-keren banget. Salam taekwondo, hurra!